Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Al-Hadisti. Dan di video kali ini, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu materi ajar yang terdapat pada mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11. Materi ajar ini terdapat di dalam KD 3.6 dan juga KD 4.6 yang berisi tentang menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada kesempatan ini, tokoh nasional yang dibahas adalah tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Di video kali ini saya ingin membahas dua tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan berkontribusi di dalam kemerdekaan Indonesia. Kita akan memulai pembahasan yang pertama. Jadi saya akan mulai dari pemberontakan peta yang terjadi di Blitar. Pemberontakan peta di Blitar dipimpin atau dipelopori oleh Suprijadi. Suprijadi adalah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar bisa terlepas dari pengaruh kependudukan atau penjajahan Jepang di Indonesia. Suprijadi dan rekan-rekannya tidak suka melihat kesewenangan dan kekejaman Jepang kepada rakyat. Salah satunya adalah dengan adanya romusa atau kerja paksa yang membuat rakyat sengsara dan juga menderita. Pemberontakan peta terjadi di wilayah Blitar, Jawa Timur. Jika dilihat pada peta, kita bisa melihat bahwa Blitar itu ada di Pulau Jawa dan itu merupakan pusat dari pemberontakan peta. Nah, pemberontakan peta itu terjadi pada 14 Februari 1945. Suprijadi pernah masuk ke dalam surat kabar harian atau berita harian, dan ini adalah salah satu contoh atau buktinya. Kemudian Suprijadi juga merupakan salah satu pahlawan nasional yang kita sebagai generasi saat ini bisa menghargai jasa-jasa beliau sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan peta itu terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebelum tanggal 14 Februari, para tentara-tentara peta, Suprijadi dan juga rekan-rekannya telah melakukan pertemuan-pertemuan pada akhir tahun 1944 sampai ke awal tahun 1945. Tentara peta sendiri itu dibentuk pada tanggal 3 Oktober melalui maklumat Osamu Seirei nomor 44. Melalui penjelasan yang telah saya jelaskan, kita dapat melihat bahwa Suprijadi sebagai tokoh pahlawan nasional memiliki peranan-peranan di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau telah merencanakan pemberontakan peta. Beliau melakukan aksi pemberontakan bersama teman-teman beliau. Lalu beliau juga pemberontakan peta ini menjadi salah satu hal yang dilihat oleh para pejuang bangsa lainnya yang di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu juga Suprijadi dan kawan-kawannya juga pernah merobek tulisan Indonesia akan merdeka yang ditulis oleh Jepang dan menggantinya dengan tulisan Indonesia sudah merdeka sebagai bentuk pemberontakan kepada pemerintah Jepang. Mungkin itu saja penjelasan singkat yang dapat saya berikan mengenai pemberontakan peta dan peran Suprijadi di dalamnya. Yang selanjutnya kita akan mulai pembahasan kita kepada pertempuran Singaparna. Ini adalah pembahasan kita yang kedua ya. Pertempuran Singaparna ini dipimpin atau dipelopori oleh salah satu tokoh ulama, yaitu Kiai Zainal Mustafa. Beliau merupakan salah satu tokoh agama yang tidak suka dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, karena kebijakan
kebijakan tersebut, yang mana kebijakan ini namanya adalah kebijakan Seikeirei, kebijakan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kebijakan ini mengandung kemusyrikan, padahal mayoritas masyarakat pada saat itu memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, Kiai Zainal Mustafa ingin melakukan atau ingin memberontak kepada pemerintah Jepang untuk melawan pemerintah Jepang karena apa yang dilakukan pemerintah Jepang tidak sesuai. Selanjutnya, Kiai Zainal Mustafa juga tidak tega melihat Romusa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang kepada rakyat karena itu membuat rakyat sengsara, membuat rakyat menderita. Pada akhirnya, Kiai Zainal Mustafa melakukan pemberontakan bersama para orang-orang lainnya yang juga terlibat di dalam pemberontakan tersebut untuk melawan pemerintah Jepang, dan supaya dan itu merupakan salah satu bentuk upaya di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia agar terlepas dari belenggu penjajahan Jepang. Pertempuran Singaparna ini terjadi di wilayah Jawa Barat. Jika dilihat di peta, pertempuran Singaparna ini terjadi di Pulau Jawa. Selanjutnya, kita akan membahas bahwa Kiai Zainal Mustafa ini juga berperan di dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, dan salah satunya dibuktikan dengan pendirian Pondok Pesantren Sukamanah. Berikut adalah logo dari Pondok Pesantren Sukamanah. Nah, begitu banyak jasa pengorbanan yang beliau lakukan di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, kita patut mengapresiasi dan juga menghargai apa yang telah dilakukan oleh Kiai Zainal Mustafa. Nah, baiklah, mungkin hanya segitu dulu yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan dan di dalam video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan video ini sampai akhir, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.